Pemirsa, salah satu pejabat publik yang turut serta dalam konvensi Partai Demokrat demi meraih kursi RI 1 adalah Dahlan Iskan. Seperti apa manuvernya untuk menjadi pemenang konvensi? Telah hadir di studio Mata Najwa Menteri BUMN Dahlan Iskan. Selamat malam Pak Dahlan. Selamat malam Najwa. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Sama-sama. Pak Dahlan sekarang sudah resmi menjadi bakal calon presiden. Bakal calon kan bukan calon kan ya? Bakal calon presiden. Kan bukan calon presiden. Oh, jadi apa artinya tuh Pak? Anda sudah akan menebak arah pertanyaan saya karena sudah langsung mengcounter bakal calon. Jadi belum merasa calon betulan? Belum. Belum. Ya. Apakah itu artinya berarti tidak akan mundur? Mundur kalau saya suruh milih apakah jadi menteri, meneruskan pekerjaan sebagai menteri, atau memilih konvensi, saya memilih jadi menteri. Jadi kalau sama-sama mundur, seandainya saya disuruh memilih, saya milih mundur dari konvensi. Seandainya ini ya. Anda sendiri merasa sekarang apakah masih bisa maksimal menjalankan tugas dengan sebagai juga peserta konvensi padahal? Rasanya saya seperti biasa saja, artinya saya kan sudah bilang bahwa saya tidak akan kampanye ya, pada hari kerja, tidak akan memasarkan diri, saya tetap bekerja sebagai menteri. Bahkan kalau ini pilihan, kalau ikut konvensi harus berhenti jadi menteri, maka saya kok pilih berhenti dari konvensi ya, gitu. Kalau ini pilihan. Kalau ini pilihan, apakah Presiden SBY sudah meminta Anda itu atau paling tidak Anda akan mengajukan keinginan itu? Ini belum ada apakah ini pilihan atau ini penugasan. Tetapi kalau misalnya saya diminta untuk berhenti sebagai menteri, ya saya berhenti. Karena yang jelas sekarang kan tujuan konvensi adalah memasuki tahapan menjajakan diri Pak Dahlan, supaya dikenal orang. Jadi ada politik pengenalan diri, politik pencitraan. Saya kira yang terbaik mengenalkan diri adalah lewat kinerja ya. Artinya teori marketing juga begitu, diperkenalkan sebagai apapun, kalau kinerjanya kurang baik kan nggak laku juga. Sehingga saya tetap memilih kinerjanya baik, karena ini kan bukan jualan. Ini kan memilih pemimpin. Misalnya orang kurang memenuhi syarat sebagai pimpinan, kemudian memasarkan diri, dibilang baik, kemudian orang memilih ternyata tidak baik, kan ketipu pemilih. Dan Anda tidak mau menipu orang, konteksnya itu? Iyalah, artinya kalau memang baik silahkan pilih, kalau tidak baik jangan dipilih, begitu. Padahal tapi kalau kemudian bagaimana bisa meyakinkan publik bahwa Anda tetap fokus mengurusi BUMN yang merupakan portofolio kerja Anda sekarang, dan kemudian tidak lebih malah mengurusi menjajakan diri tadi? Saya kira nggak usah dipilih aja nanti. Artinya kalau orang tahu bahwa saya tidak fokus di pekerjaan, berarti saya menipu, ya jangan dipilih, begitu. Tapi Anda sendiri yakin merasa bisa untuk membagi waktu itu? Artinya begini, saya tidak akan kampanye, tidak akan memasarkan diri pada jam kerja, pada hari-hari kerja, karena saya juga melarang para direksi BUMN untuk misalnya main golf pada hari kerja, saya juga harus melakukan itu. Jadi ketika sekarang syuting sinetron, itu tujuannya apa Pak? Itu pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu. Itu tujuannya untuk konvensi? Itu untuk enggak untuk menghibur diri. Kan sinetron pertama kan belum ada konvensi. Ya, yang semprul itu, yang tiga semprul mengejar surga. Itu kan belum ada konvensi waktu itu. Oh, tapi sudah ada terbersit niatan, wah jangan-jangan ini bisa lumayan nih untuk menambah nanti suara. Saya itu kan tidak punya hiburan apa-apa. Saya tidak main golf, saya tidak main musik, saya tidak jalan-jalan, saya tidak mendaki gunung. Ya sekali-sekali kalau misalnya Jadi niatnya betul-betul hiburan, main sinetron itu? Sambil pengalaman. Bahwa kemudian dampaknya nanti Dahlan Iskan lebih dikenal orang karena masuk sinetron. Saya itu dampak kira yang alhamdulillah. Banyak orang menilai bahwa malah begini, oh calon presiden kok main sinetron, katanya malah jelek. Oh malah jelek gitu ya? Katanya. Tapi Anda kemudian tidak peduli juga kalau dibilang malah jelek? Terserah aja. Karena yang penting lebih dikenal orang? Masa lebih dikenal sih sama saja rasanya. Masuk sinetron?
Sama main aja. sinetron yang ratingnya tinggi. Sinetronnya juga sinetron konyol-konyolan. Oh begitu. Kalau bintang iklan juga itu tujuannya apa Pak Dahlan? Main sinetron, bintang iklan. Tampaknya sudah jelas nih arah manuver Dahlan Iskan supaya lebih populer. Kelihatannya begitu ya, kelihatannya. Bukan seperti itu? Enggak lah, kan waktu main iklan itu kan masih sudah lama sekali. Tidak ada pikiran untuk ikut konvensi. Konvensi ini kan saya tidak mendaftar, saya tidak melamar, kecuali tidak dibolehkan. Siapa yang melarang Pak Dahlan? Karena kita ingat misalnya Mahfud MD ditawari menolak, Yusuf Kala ditawari menolak, Rusri Ningsih ditawari menolak, Dahlan Iskan ditawari mau? Mau dalam pengertian waktu itu kan mungkin tidak diharuskan berhenti sebagai menteri. Nah sehingga saya yakin saya bisa membagi waktu, saya tidak akan mengorbankan tugas sebagai menteri. Kalau ternyata nanti belakangan ada persyaratan harus berhenti sebagai menteri, ya kok dulu kok nggak disebut ya, begitu. Presiden selalu meminta menteri-menterinya untuk fokus bekerja dan tidak kemudian mengurus yang lain. Saya kan fokus. Dipersembahkan oleh SG Shampoo and Hair Tonic, My Choice.